Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa dan ketua saya Mafril Ahmad. Mafril Ahmad, Gelar Malintang. Paninggan ini termasuk wilayah yang sangat luas sekali. Tentu kita harus punya pemimpin yang sangat luar biasa dari mulai SDM sampai ketegasannya dalam memimpin Pak. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk Pak Firil. Pertanyaan pertama itu apa misi utama Pak Firil untuk Nagari Paninggahan dalam 6 tahun kemudian? Program prioritas apa yang akan segera dijalankan setelah ini? Pertama tentu membuat suatu perubahan, Ya. Perubahan dan membentuk suatu pemerintahan yang lebih bermasyarakat, mengutamakan pelayanan yang lebih sifatnya transparan. Kemudian untuk program 6 tahun ke depan, kita bagaimana caranya? Pertama mungkin dari segi sisi mental dan akhlak masyarakat yang harus kita benahin. Karena kita kepingin masyarakat Paninggahan ini bisa seperti dulu, ramah tamah, rukun, damai, dan saling hormat dan menghormati. Tradisi yang baik ini sangat hilang. Ada beberapa tahun ke belakang ini udah mulai, mungkin karena perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi, akhirnya hal yang bagus dalam kehidupan kita tinggal. Oh, berarti Bapak lebih visi-visinya lebih ke memperbaiki mental ya di dalam iya betul. Itu bagaimana caranya kira-kira teknisnya Pak? Teknisnya salah satunya adalah mulai menertibkan pemerintahan, Ya. mendisiplinkan pemerintahan, dan tidak semua masyarakat bisa jadi pemimpin di Nagari. Hanya satu komando yang ada di Nagari, hanya pemimpinnya yang bisa memberi komando. Tidak semua masyarakat bisa menjadi komando di lapangan. Ya, ya, ya. Nah, kalau ini semua bisa ditertibkan, insya Allah mental masyarakat akan baik. Tidak ada lagi pungli di lapangan. Pungli ya? Oh, iya, iya. Karena kalau mental udah rusak, ada proyek di sini akan ada pungli. Kita tidak ingin ini terjadi di Negari Paninggahan. Kita kepingin Negari Paninggahan bersih dari hal-hal yang dan masyarakat akan menikmati hasil pembangunan secara maksimal. Relasi Bapak dengan pemerintahan seperti DPRD ada ya? Insya Allah ada, karena kita hidup tidak sendiri. Kita berkolaborasi dengan adik-adik kita yang udah sarjana, yang udah dekat dengan anggota dewan, dan inilah jembatan kita untuk menuju ke atas. Dan saya tidak merasa saya yang hebat, tidak. Saya butuh adik-adik saya untuk mendukung kemajuan Nagari Paninggahan. Oke, dalam segi ekonomi dan UMKM Pak Firil, bagaimana strategi Pak Firil untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya UMKM dan usaha kecil di Nagari ini? Jadi kalau kita analisa, mungkin anggaran untuk Nagari sekarang diperkecil. Ya. Nah, diperkecil, kemudian harus hidup Koperasi Merah Putih. Dengan pengelolaan Koperasi Merah Putih ini nanti, otomatis itu akan membuka lahan lapangan kerja untuk masyarakat di Nagari. Kemudian yang bekerja di Koperasi Merah Putih, kita harus dia harus diikutkan penataran koperasi, biar dia bisa mengembangkan bidang usaha di koperasi. Kita butuh orang-orang yang profesional dalam. Iya. Sementara Koperasi Merah Putih ini kan bukan tentang simpan pinjam uang. Tidak. Tapi bagaimana kita berkolaborasi dalam menjual sebuah produk kan? Betul. Ya, apa hasil yang ada di Paninggahan ini? Betul. Itu kan seperti itu. Itu yang akan dikedepankan. Betul. Bagus sekali. Dalam pertanian dan perikanan, Mbak, apa langkah konkret untuk membantu petani dan nelayan di Paninggahan ini agar hasil produksi lebih stabil dan menguntungkan? Kalau pilih ini kan tidak. Mungkin untuk pertanian, kalau pertanian berbentuk sawah, yang otomatis yang diutamakan adalah irigasinya yang maksimal. Irigasi. Ya, apalagi pasca musibah, mungkin boleh dikatakan ada 80% irigasi yang mati. Iya. Itu segera diperbaiki dalam program jangka pendek atau panjang? Kalau irigasi itu sangat-sangat dibutuhkan, berarti dalam jangka pendek. Nah, kemudian untuk nelayan, ikan bilis ini kan boleh dikatakan hampir musnah. Iya, betul. Nah, kita tidak melarang saudara-saudara kita punya bagan, cuman kita harus membuat satu aturan ditertibkan, ikan yang bisa ditangkap
ditangkap ukurannya berapa. Kalau ditangkap tidak ada aturan, itu namanya anak ikan bilis itu sensitif. Kalau dia kesentuh aja, itu dia akan mati. Iya betul. Ya salah satunya untuk pengembangan ikan iblis ya, karena ikan ini bertelurnya sukanya di urat-urat kayu. Nah, di kayunya, kayu apa namanya itu yang di pinggir danau. Nah, itu uratnya sangat banyak sekali. Dia hobinya di sana bertelur. Dan itu sekarang udah mulai musnah di pinggir danau. Oh, itu bakal kita kembalikan lagi. Itu akan kita bagaimana caranya kita tanam kembali. Nah, gitu seperti itu. Oke, kita lanjut, Pak. Itu luar biasa sekali jawabannya. Bagaimana cara Bapak mendukung kegiatan seni budaya dan olahraga agar anak muda lebih produktif? Mungkin kita untuk memberi kegiatan yang positif untuk remaja, mungkin kita akan menghidupkan Karang Taruna. Di Karang Taruna mungkin ada program kesenian, pemuda masjid, mungkin banyak seksi-seksi yang bisa istilahnya membuat kesibukan anak remaja akan meninggalkan hal-hal yang negatif. Sanggar-sanggar. Sanggar seni. Iya, iya. Itu kalau sanggar seni ini kan dia identik dengan pertunjukan, Pak. Dan pertunjukan seni itu identik dengan malam hari. Sementara malam hari itu tidak boleh ada pertunjukan seni kalau di Paninggan ini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Sementara ini sanggar banyak, tapi pertunjukan di siang hari itu kan tidak memungkinkan. Ya. Bagaimana caranya, Pak? Saya rasa pemerintah Nagari Paninggan membuat aturan untuk kesenian hiburan yang dilarang malam hari itu kan hanya berbentuk organ. Kalau kesenian tradisional itu tidak ada larangan. Malahan pemerintah Nagari Paninggan menganjurkan bagaimana masyarakat Paninggan ini memudayakan kesenian tradisional di daerah. Tapi saluang termasuk tidak boleh. Salung kalau klasik, Tradisional itu. salung boleh Pak. Yang nggak boleh kalau ada dangdut. Cewek-cewek deh ya. Itu. Karena Dengan mental ya, ya. karena dibilang nagari di Sumatera Barat ini kan karena adat. Iya. Kita menjaga kelestarian adat. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi apa program Bapak untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membuka peluang bagi generasi muda di Paninggan ini? Kebetulan di Paninggan ini kan udah banyak adik-adik kita yang sarjana. Ya. Jadi mungkin kita kerjasama dengan pemerintah Nagari, berkolaborasi dengan sarjana-sarjana dan dusanawan di perantau. Ya. Karena tanpa dukungan dusanawan di perantau mungkin agak berat kita melaksanakan tugas ini. Jadi ada hubungan kuat Ada kuat. ada ngapau ya. Betul. Apalagi sekarang ini kan sarjana baru itu ada tagline-nya selamat datang pengangguran baru. Iya, betul. Nah itu yang harus ada kan? Baru sarjana, oke selamat datang pengangguran baru. Nah, bagaimana cara mengoperasikan itu ya Pak? Iya, Pak. Jadi harus ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah tingkat atas sama perantau ya. Siap. Mungkin seperti yang pernah dilakukan oleh Kopi Rimbolu nih ya. Betul, Pak. Ini Itu sangat luar biasa, Pak. luar biasa kan mahasiswa semua tuh. Itu baru loh praktek kayak gitu. Iya. Mantap, mantap. Oke, Pak, untuk masalah transparansi pemerintahan, Pak. Kita Jadi bagaimana Bapak menjamin transparansi anggaran Nagari agar masyarakat tahu penggunaan dana desa ini? ya untuk penggunaan dana desa kita lebih baik lebih terbuka kepada masyarakat. Dengan keterbukaan kepada masyarakat, dengan terbatasan anggaran, kalau kita semua terpapar, mungkin ada namanya pakai spanduk. Jadi masyarakat tidak luput dari berita perkembangan Nagari, bagaimana kas Nagari, dia paham. Kalau memang anggaran ini tidak memadai, saya yakin masyarakat Paninggan ini juga kontrolnya sangat luar biasa. Nih, ya, simpel dan padat. Wah. Apa Bapak bersedia melibatkan masyarakat dalam pengawasan program Nagari ini? Saya sangat setuju karena pengawasan masyarakat
dan yang ada di kampung, tentu dia yang lebih paham. Kalau petugas dari pemerintah nagari mengawasi, sewaktu-waktu dia datang orang kerja disiplin. Saat dia pergi, orang akan berbuat yang curang. Lebih baik masyarakat yang ikut mengawasi dalam proyek yang ada di negara. Luar biasa ya, mantap-mantap. Oke, bagaimana pola kerja Bapak dengan organisasi masyarakat agar aspirasi warga benar-benar tersampaikan ke Bapak melalui misalnya BPN? Bagaimana cara kerjanya? Atau Bapak mungkin di rumahnya membuka pos pelaporan masyarakat gitu kan? Ya, Ada hal-hal penting gitu. Bagaimana caranya Bapak? ya itu kan begitu. Mungkin di kantor ini kita akan membuka kotak saran dan masukan. Nah, jadi apa keluhan masyarakat akan dimasukkan ke dalam kotak dan saran. Saran ya. Ya, mungkin kita membuka website segala macam. Tapi buka satu hanya dibaca saja atau Dibaca dan ditindak. kita yang dibaca aja gitu, udah Pak. buang enggak ya ditindak lanjut Pak ya. Ya. Oke. Apa komitmen Bapak untuk menolak politik uang dan menjaga persatuan warga Peninggalan ini? Saya Berani berkomitmen Pak ya? Saya jujur aja, nah, politik uang itu akan merusak tatanan kehidupan. Itu akan meracuni pikiran masyarakat. Itu akan menghilangkan rasa persaudaraan, rasa bangsa. Makanya dengan berkembangnya politik uang, saudara seibu beradik kakak aja bisa jadi bermusuhan. Tidak lebih dari politik uang. Nah, mungkin kita berharap ke depannya politik lebih profesional, tidak mengedepankan politik uang. Lebih tegas Pak ya. Tagline-nya Pak? Tajuk warganya damai perwarnanya. Oke bro. Terima kasih sudah diberi kesempatan oleh Bapak calon wali nagari Paninggahan Bapak Firil ya. Mudah-mudahan apa yang dikatakan di dalam rekaman ini menjadi kenyataan untuk warga kita di Paninggahan. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dapan Munifa dan sebelah saya Maafil Ahmad. di Munifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami Geopesta SPT mewakili LO tim perubahan Maafil Ahmad Koto yang alhamdulillah pada hari ini berserta seluruh rombongan sudah mengantarkan berkas beliau di kantor sekretariat P2WN Nagari Peninggahan. Kami tim Maafil Ahmad merasa puas dengan pelayanan P2WN yang sekarang. Jadi kami minta untuk pelaksanaan pelayanan apapun bentuknya maupun dalam acara pemilu atau pelayanan kepada masyarakat yang dibutuhkan adalah keramah tamahan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.